Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harina Safitri, NIM 2019-31047. Saya dari kelas 3B Universitas Negeri Muria Kudus, program studi bimbingan dan konseling. Di sini saya akan menyampaikan materi membangun kepercayaan, mata kuliah komunikasi antar pribadi. Materi yang pertama yang akan saya sampaikan adalah pengertian membangun kepercayaan. Kenapa kita harus membangun kepercayaan? Karena untuk membangun suatu hubungan antara dua orang atau lebih, kita harus ada rasa saling percaya terlebih dahulu. Materi yang kedua yaitu tentang arti penting membangun kepercayaan. Manusia merupakan makhluk sosial yang akan selalu melakukan interaksi sosial dengan manusia lainnya. Dalam proses sosial tersebut melibatkan banyak komunikasi, baik verbal maupun nonverbal. Komunikasi itu menyentuh segala aspek kehidupan manusia. Komunikasi yang paling banyak digunakan adalah komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi yang berlangsung secara tatap muka dengan jumlah peserta dan orang atau dua orang atau lebih. Dalam proses membangun komunikasi interpersonal dibutuhkan kepercayaan. Oleh karena itu, membangun kepercayaan merupakan hal yang sangat penting. Materi yang ketiga yaitu unsur-unsur kepercayaan. Kepercayaan mutlak diperlukan bagi setiap orang agar komunikasi atau hubungan antar pribadi tumbuh dan berkembang. Kepercayaan meliputi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, seseorang berada dalam situasi di mana pilihan untuk mempercayai orang lain yang dapat menimbulkan berbagai akibat yang menguntungkan maupun merugikan bagi aneka kebutuhan dan tujuan atau kepentingannya. Jadi, mempercayai mengandung unsur ketergantungan pada perilaku orang lain. Yang kedua, penderitaan yang timbul akibat kerugian ini akan lebih besar dibandingkan manfaat yang menguntungkan. Yang ketiga, seseorang yang memiliki cukup keyakinan bahwa orang lain akan berperilaku dampak yang diharapkannya sehingga menimbulkan sebagai dampak yang menguntungkan. Yang keempat, berbagai akibat yang menguntungkan atau merugikan tersebut merupakan suatu risiko yang timbul sebagai akibat dari pemberian kepercayaan. Kesimpulannya, unsur-unsur kepercayaan dari orang lain perlu ditumbuhkan. Menaruh kepercayaan kepada orang lain akan menimbulkan resiko atau dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Bila pemberian kepercayaan itu sesuai dengan harapan, maka orang tersebut akan memperoleh dampak positif. Sebaliknya, bila tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka tentu saja akan menimbulkan resiko yang negatif. Contoh perilaku yang merusak kepercayaan. Yang pertama, perilaku yang menunjukkan penolakan, mengolok-olok atau melecehkan keterbukaan diri orang lain. Yang kedua, tidak membalas keterbukaan diri orang lain. Yang ketiga, tidak mau mengungkap pikiran, perasaan, dan reaksinya kepada orang lain, kendati ia telah menunjukkan penerimaan, dukungan, dan kerjasama. Materi yang kelima adalah membangun kepercayaan. Untuk membangun suatu hubungan di antara dua orang atau lebih, perlu terlebih dahulu ada rasa saling mempercayai. Hal ini dilakukan pada saat menentukan di mana mereka harus mengambil resiko dengan cara saling mengungkapkan tentang pikiran, perasaan, dan reaksi yang lebih banyak terhadap situasi yang sedang dihadapi, atau dengan cara saling menunjukkan penerimaan, dukungan, dan kerjasama. Saling percaya dibangun lewat resiko dan pengubahan atau penguatan, serta dihancurkan lewat resiko dan penolakan. Kepercayaan tak mungkin timbul tanpa risiko, dan hubungan tidak akan mengalami kemajuan tanpa kepercayaan. Berikut adalah langkah-langkah dalam membangun kepercayaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Guru B menunjukkan penerimaan, dukungan, dan kerjasama kepada Guru A. Guru A menanggapinya dan mengungkapkan pikiran, perasaan, dan reaksi terhadap situasi kepada Guru B
Dengan kata lain, terjadi timbal balik antara guru A dan guru B, sehingga kedua belah pihak saling membangun kepercayaan. Melalui komunikasi antar pribadi inilah kepercayaan bisa dibangun. Sebaliknya, kepercayaan akan sulit dibangun bila di antara kedua belah pihak tidak menunjukkan penerimaan, dukungan, dan kerjasama yang baik. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kurang dalam penyampaian materi yang saya bawakan, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.